maksimal 25 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Kabarnya semua? Sehat, Pak Guru. Sehat, Pak Guru. Pak Guru. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu berdoa dari salah satu kalian semua. Saya menunjuk kepada Mas Faik untuk memimpin doa. Baik, Pak Guru. Ya, semuanya siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni amin. Berdoa selesai. Sudah, Pak Guru? Ya. Gimana? Anak-anak sudah siap menerima pelajaran? Siap, Pak Guru. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru mau pelajaran yang ke-10 adalah kisah keteladanan Wali Songo. Sedangkan submaterinya adalah siapakah Wali Allah itu? Sebelum Pak Guru melanjutkan tentang kisah keteladanan Wali Songo, Pak Guru mau tanya kepada salah satu nama di antara kalian semua. Mas Fakih? Mas Fakih, ada enggak? Ada, Pak Guru. Pak Mas Fakih, yang disebut Wali Songo itu siapa? Wali 9, Pak Guru. Wali 9. Wali Allah. Oh iya ya, Wonten sanga. Jadi kalau pengertian daripada wali itu adalah wala atau walia yang berarti dekat. Wala atau wali. Sebelum melanjutkan penjelasan tentang Wali Songo, siapakah Wali itu, terlebih dahulu Pak Guru mau Sunan Bonang, menyebutkan tujuan Sunan pembelajaran. Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati. Ya, bagus. Terima kasih 100, Ibu. Mas, Pak. Terima kasih, Bapak, Mbak Sulis. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk kisah keteladanan Wali Songo pada submateri siapakah Wali Allah itu, terlebih dahulu Pak Guru mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran nanti, setelah kalian itu mempelajari siapakah Wali Allah itu, yang pertama adalah menyebutkan nama-nama Wali Songo. Terus menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Wali Songo. Kemudian tujuan yang selanjutnya menceritakan kisah tentang kisah Wali Songo. Selanjutnya, setelah kamu itu nanti menceritakan kisah teladan Wali Songo, diharapkan bisa mencontoh kisah keteladanan Wali Songo. Dan yang akan
dicapai dalam pembelajaran ini. Nah, anak-anak semua, wali songo ini, kata wali ini berasal dari bahasa Arab. Anak. Bahasa apa, Mas Fakik? Ada Pak Guru. Bahasa Arab. Wala atau Walia. Yang akan melanjutkan isi ke sedangkan para wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Juga melakukan hal-hal yang wajib. Para wali Allah juga senantiasa melakukan hal-hal sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Coba di antara kalian semua, Pak Guru mau tanya kepada Mbak Ida. Orang yang beriman itu orang yang bagaimana, Mbak Ida? Pak Guru ulangi. Orang yang beriman itu orang yang bagaimana? Orang yang selalu taat atas perintah Allah, Pak Guru. 100 buat Ida, Mbak Ida. Kemudian Mas Faik, Pak Guru mau tanya, arti bertakwa itu apa, Mas Faik? Pengen Ya Pak Guru, takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Pak Guru. Bagus, 100 Mas Faik. Ya. Di samping itu juga seorang wali ini melakukan hal-hal yang wajib. Contohnya apa? Menjalankan sholat 5 waktu, terus melaksanakan puasa Ramadan, terus juga ya segala rukun Islam itu selalu dipenuhi. Juga wali songo senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Ini termasuk wali Allah. Jadi siapapun orangnya yang bisa beriman dan bertakwa, maka mereka bisa dikatakan seorang wali. Nah, ini pengertian kepada iman. Iman ini kepercayaan yang diyakini kebenarannya di dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Bahwa yang tadi disebutkan oleh Mbak Ida, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sedangkan sunnah ini suatu perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa. Kemudian yang makruh, sesuatu perbuatan yang apabila dilakukan tidak mendapat dosa, namun jika ditinggalkan mendapat pahala. Coba Pak Guru mau tanya kepada Mas Ali. Contoh. Ya Pak Guru. Jadi kalau pakarnya apa? Iya. Gimana Pak Guru? Makruh itu contohnya perbuatan seperti apa? Makruh gimana ya Pak Guru? Tanya Mbak Lili, gimana Mbak Lili? Coba siapa yang bisa? Aku nggak tahu makruh Mbak Lili. Aduh, pura-pura. Tadi katanya lihat yang itu. Makruh itu contohnya makan jengkol ya. Pete. Makan pete juga Pak Guru. Ya makan pete. Apa sebabnya? Karena Baunya mengganggu orang lain. Baunya itu gimana? Sangat menyakiti ya Mas Ali. Tapi saya doyan Pak, gimana Pak? Ya, Pak Guru pete. ada solusinya. Makannya juga enak Pak Guru. Jengkol, Nafsu makan Pak Guru. kamu makan beras nanti baunya hilang. Tambah kenyang. Nah, di antara para wali Tanya Pak yang Guru. dikenal itu adalah wali
Songo. Wali Songo itu jumlahnya 9 sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa ada 7. Sebagai penyebar Islam di Nusantara, jasa beliau sangat besar dari tidak mengenal Islam hingga menyebar sampai saat ini. Ini termasuk dulu sebelum Islam datang di Jawa Antara. Jadi dulu itu namanya belum Indonesia, namanya itu masih Nusantara, terutama di Jawa. Karena belum ada Islam, di situ masih mempercayai agama Hindu dan agama ya. Nah, adanya para wali itu datang ke tanah Jawa, akhirnya pada abad yang ke-11 mereka yang dikenal dengan Wali Songo menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, ini termasuk tokoh-tokoh Wali Songo. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, ada Sunan Bonang, ada Sunan Giri, ada Sunan Derajat, ada Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Coba, anak-anak semua, coba perhatikan gambar ini. Gambar Wali Songo. Sebelumnya Pak Guru mau kalian dibuat 3 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Mas Ali, kelompok 2 dipimpin oleh Mbak Ida, dan kelompok 3 dipimpin oleh Mas Faik. Ya, coba perhatikan gambar Wali Songo ya. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, dan Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Perhatikan. Sudah dilihat? Ya Pak Guru. Sudah. Coba. Siapa? Mbak Ida, siapa ini Mbak Ida? Sunan Gresik. Sunan Gresik. Sunan Gresik. Nama lainnya siapa? Aduh, saya kok lupa ya Pak Guru. Sunan Gresik ini berarti namanya Mam Jempol. Maulana Malik Ibrahim. Oh, Mirip Pak ya Adi, Pak ya? Guru ya. Namanya Maulana Malik Ibrahim. Kenapa dikatakan Sunan Gresik? Karena beliau berdakwah di daerah Gresik dan meninggal pun juga di daerah Gresik. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini termasuk orang yang pertama kali masuk di tanah Jawa, yaitu pada tahun 1401 Masehi. Tahun berapa Mas Faik? Lupa Pak Guru, ulangi lagi Pak Guru. Sunan Gresik ini nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Oh iya Pak Guru. Beliau datang ke tanah Jawa pada tahun 1401 Masehi. Ya. Di samping beliau juga namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim, beliau juga dikenal sebagai Maulana Mahribi. Kenapa? Karena beliau ini berasal dari daerah Afrika bagian utara, daerah Maghrib. Ya. Sehingga Jauhnya ya Pak? ya jauh sekali. Sekali. Ya, Syekh Mahribi itu berarti seorang ulama yang berasal dari Maghrib, daerah Maghrib. Bukan nama sholat itu Pak Guru. Waktu sholat. Bukan.
Pada saat Sholat itu maghrib. berarti bukan maghrib itu nama sholat, tapi maghrib itu nama suatu daerah di daerah Afrika, daerah Afrika Utara. Oh. Ya, Pak Guru jadi tahu. Ya. Pak Guru Jadi Solo, Sunan Pak. Gresik ini namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim, juga Syekh Maulana Mahri. Beliau termasuk orang yang pertama kali datang ke Jawa, sehingga Sunan Gresik termasuk orang yang paling tua, artinya orang Islam yang pertama kali menginjak tanah Jawa ini, yaitu Sunan Gresik. Kemudian yang kedua, ini siapa? Ampel. 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 Guru. Sunan Ampel, atau nama lainnya siapa? Duh, lalen lupa. Sunan Lupa, Pak Ampel Guru. itu nama lainnya Raden Rahmat. Oh Raden iya. Rahmat. Raden Rahmat. Oh iya, Raden Rahmat. makan jengkol sih. Iya, yang karena makan jengkol itu. Di antara yang paling terkenal falsafah dari Sunan Ampel itu adalah Moh Limo. Apa itu? Apa gue Pak Guru? Mau Belum tahu ya? Tubuh lili tadi Aduh. limo biasanya. Berarti tidak mau melaksanakan perkara yang tercela, yang jumlahnya itu ada 5. Jadi 5 perkara yang tercela itu harus ditinggalkan. Apa saja Pak Apa saja, Guru? Pak? Nah, ya. Pertama, moh judi. Oh, maju. Eret, gitu ya Pak Guru. Judi berarti ya tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe. Artinya tidak mau mabukan. Mabokan Bang Guru. Apaan Yang ya? ketiga, moh maling. Artinya tidak mau mencuri. Mencuri. Yang keempat, moh madat. Nyala. Apa tuh? Oh, moh Madat madat itu apa? berarti tidak mau menghisap candu. Artinya minuman yang memabukkan. Oh, iya. Nyandu, nih Pak Guru. Wow. Narkoba. Zaman Narkoba. sekarang. Gaul banget. Ganja. Yang kelima, ini adalah moh madon. Madon apa Pak Guru? Madon apa itu Pak Guru? Madon itu berarti meninggalkan Pacaran kayak Mas perbuatan Ali yang kayak. meninggalkan perbuatan zina. Oh, iya Pak Guru. Kirain madon itu pojok Pak Guru. Ya, Sering pojok tadi. Iya pojok. Pak Guru ulangi lagi. Sunan Ampel, nama aslinya siapa? Mas Ali? Nah, loh. Lalen. Raden Rahmat. Raden Rahmat. Kemudian falsafahnya yang terkenal apa? Mau limo. Oh limo. Falsafah moh limo. Moh limo. Meninggalkan perkara 5 yang tercela. Di antaranya moh main, Oh ini kayak gitu ya Pak Guru. maling, Madon. madat, moh Madon. madon ini termasuk Hafal ya, falsafah Mas Fakih Sunan hafal. Ampel. Kemudian selain Sunan Ampel ada Sunan Bonang. Menang. Sunan Bonang. Ya. Sunan Bonang nama aslinya adalah Mahdum Ibrahim. Ibrahim. Mahdum Ibrahim. Dum. Ya. Nah, Syekh Mahdum Ibrahim ini yang terkenal Bonang. adalah ciptaannya, karena beliau ini menciptakan bonang. Alat musik ya Apa Pak itu? Guru. Gamelan ya. Bonang ini berarti sejenis gamelan. Oh iya. Oh iya Jadi iya. gamelan yang pakai apa itu? Ada jendol-jendol ya Pak Ya, Guru. sehingga
beliau dijuluki Sunan Bonang. Bona. Apa lagi jendol? Sedang Sunan Bonang termasuk penggubah suluk wijil dan tombok ati. Tombok ati. Pernah dengar tentang tombok ati? Mbak Lili pintar nyanyi tuh, Pak Guru. Pintar nyanyi itu Mbak Lili. Tentang tombok ati? Mbak Lili artis itu, Pak Guru. Jadi pintar nyanyi. Ada yang pernah Jadi dengar tentang nyanyi. tombok ati? Belum pernah dengar Pak Guru. Coba dicontohin Ya. Pak Guru. Ya, contoh tapi sedikit aja ya. Yang panjang Ya. apa Guru? Iku lima perkara nih kaping pisan maca Quran lan manane Irfan. Ya maaf. salat wengi. Ayo Mbak Lili. Ono. Nah, itu ada. Kaping telu, kaping papat, kaping lima. Kapui Pak Ali. Salat kumpulono. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Nomor 5 zikir wengi ingkang suwe. Suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembah. Amin Allahumma Amin. Oh, tidak dengan nyanyi Pak Guru. Bang tombok ati yang sangat terkenal di kampung-kampung. Jadi tembang tombok ati ini sangat terkenal di kampung-kampung, terutama di daerah saya. Biasanya kalau habis azan itu puji-pujian tembang tombok ati. Mati. Lanjut Sudah Pak paham Guru. semuanya? Ya. Siapa Guru? Sekarang ini siapa? Sunan Derajat. Sunan Derajat. Sunan Derajat nama aslinya itu Raden Kosim. Musim. Ya, Raden Kosim. Sunan Derajat ini seorang sunan yang sangat terkenal hal masalah sosial. Masalah sosial juga beliau ini termasuk orang yang suka menyantuni fakir miskin, kemudian anak yatim, sehingga setiap hari Jumat beliau ini sering sedekah terhadap fakir miskin dan anak yatim. Ini adalah termasuk di antara para wali yang paling kaya, juga paling dermawan. Lanjut Pak Guru, lanjut Ya. Pak Guru. Ya. Kemudian Sunan Kudus. Sunan Kudus nama aslinya adalah Syekh Ja'far Shodiq. Siapa? Ja'far Shodiq. Guru. Nah, beliau ini termasuk keturunan dari Rasulullah, dari berarti cucunya, yaitu Syekh Husain bin Fatih. Jadi beliau itu termasuk anaknya. Nah, Sunan Kudus ini yang terkenal adalah coba apa? Kenang-kenangan yang sampai sekarang bisa disiarahi itu apa, Mas Ali? Sunan Kudus, Lupa Pak Guru. Masjid Menara Oh iya. Yang tinggi itu ya Pak Guru. Di mana ya Pak Guru? Nara. Ada pertanyaan? Itu nanya Pak, Mas Ali Tidak nanya ada, Pak katanya Guru. masjidnya di mana Pak? Di mana Ya, itu Pak Guru? Gimana? Masjid Menara Kudusnya di mana itu Pak Guru? Oh, di Kudus, di daerah Kudus, Jawa. Ya. Nanya Pak Guru, Ya, gimana? Di Sompio. bedanya sama wali murid apa Pak Guru? Gimana, Mas? Bedanya wali murid sama wali songo apa Pak Guru? Oh, Tadi kan sama-sama beriman dan bertakwa. kalau wali murid itu berarti kalau Pak Ali punya anak, lah Pak Ali hanya wali murid. Pak Guru the best. Pak Guru istirahat Pak Guru. Hanya ada 9. Oh, iya. Kalau wali hakim apa Pak Guru?
Wali hakim itu berarti wali yang menghakimi perkara. Oh Wali iya. yang menghakimi perkara. Berarti sama-sama beriman dan bertakwa ya Pak Guru. Ya, yang penting beriman dan bertakwa. Itu yang paling penting. Termasuk wali juga ya. Ya. Terus siapa? Sunan Giri. Sunan Giri. Sunan Giri ini nama aslinya adalah Raden Ainul Jamri. atau Raden Paku, aslinya itu Raden Paku. Punya beliau itu murid dari Sunan Ampel. Karena kecerdasannya, Sunan Giri ini diberi julukan Ainul Yakin karena beliau itu termasuk orang yang memperoleh ilmu laduni. Ilmu laduni itu berarti ilmu yang langsung dari Allah. Jadi Sunan Giri itu termasuk orang yang alim. Tanpa belajar di samping, beliau juga belajar di Ampel Deta. Jadi Sunan Giri ini muridnya Sunan Ampel. Nama aslinya siapa tadi Sunan Giri? Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin. Istirahat siapa? Bapak Guru. Sunan Kalijogo. atau Raden Said. Nah, ini Sunan Kalijogo ini termasuk karyanya yang paling terkenal adalah wayang purwa atau wayang kulit. Jadi Kulit apa Pak Guru? bisa kulit kambing, bisa kulit apa, yang penting bisa dijadikan wayang purwa. Malah justru di daerah Banyumas itu wayang kulit itu paling terkenal. Banyak Pak Guru. Ya, apalagi dalang-dalangnya seperti Sunarto Sabdo, Kiai Anom Suroto. Kalau entus itu berarti dalang koplak itu. Iya, dalang koplak, wayang santri. Jadi, Sunan Kalijogo nama aslinya adalah Raden Said. Beliau juga termasuk penggubah, artinya pengarang wayang purwa atau wayang kulit. Siapa? Lanjut menurut Guru. Sunan Muria, Pak. Sunan Muria. Sunan Muria itu nama aslinya siapa? Raden Umar Said. Jadi Raden Umar Said ini termasuk berjuang di daerah Pegunungan Muria, berarti sebelah utara kota Kudus. Sehingga Sunan Muria ini nama aslinya Raden Umar Said karena beliau ini menyebarkan Islam di daerah Muria, maka Raden Umar Said ini dijuluki Sunan Muria. Nah, kemudian Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini nama lengkapnya adalah Syarif Hidayatullah. Jadi, Syarif Hidayatullah ini termasuk nama lain dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini di dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa ini dengan menggunakan akhlakul karimah, sehingga di daerah Cirebon ini bisa menyebar sampai ke daerah Banten, sampai ke daerah istilahnya seluruh Jawa Barat. Jadi semua wali songo yang ada 9 ini, baik Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Kudus, semuanya yang 9, yang 5 itu di daerah Jawa Timur, yang 4 itu di daerah Jawa Tengah, yang 1 di daerah Jawa Barat.
keutamaan Wali Songo. Keutamaan Wali Songo yaitu keimanan wali Allah yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri dengan kesirikan. Contoh kesirikan apa, Mas Faik? Menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah. Mempercayai adanya wali memiliki kekuatan. Terus benda ini memiliki kekuatan. Ini namanya syirik. Ini yang harus kita hindari. Jadi yang namanya iman ini harus tidak boleh dicampuri yang lain. Harus bulat. Percaya tiada Tuhan selain Allah. Itu tidak boleh dicampuri apapun. Kalau dicampuri maka termasuk syirik. Nah, ini yang dilarang dalam agama Islam. Ini keutamaan daripada Wali Songo. Nah, contoh perbuatan syirik ini menyembah sesuatu selain Allah seperti menyembah berhala, pohon, matahari atau nenek moyang. Kemudian yang kedua, mempersekutukan Allah mempunyai Pak Armen, halo Pak Armen. Artinya makhluk selain Allah mempunyai sifat-sifat yang ada pada Allah seperti mempercayai adanya benda-benda yang menuhankan manusia seperti mempercayai adanya Ya Pak Armen maksudnya habis. di samping juga keutamaan wali ini hanya mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Amin. Coba dari Waktunya habis. semua, Waktunya sudah paham habis. semua? Ya, Iya, sudah paham. habis. Ketiga kelompok yang tadi Pak Guru kasih, pertama yang dipimpin oleh Mas Ali, kemudian Pak Ijat, kemudian Mas Faik, ini kerjakan soal pertama contoh perbuatan syirik, yang kedua contoh perbuatan maksiat, yang ketiga adalah falsafah mulim itu isinya apa saja. Nah, untuk pertemuan besok yang akan datang kita kumpulkan. Demikian sudah paham semua anak-anak? Pak Guru. Ya Pak Guru sudah paham. Ya, kalau sudah paham semua, demikian pertemuan untuk hari ini. Selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.